Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-23. Dan judul perenungan kita adalah Kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadikan seseorang itu menjadi idola, lalu kita mengagumi seseorang mungkin karena dia artis, atau mungkin karena dia tokoh politik, atau bahkan tokoh agama, mungkin itu sah-sah saja. Tetapi jika suasana kebersamaan lalu juga adanya perpecahan karena kita mengidolakan seseorang, lalu kita melakukan sikap dan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi kelompok yang lain, itu membuat sebuah suasana yang tidak baik. Mengidolakan seseorang itu tidak menjadi masalah, itu sah-sah saja. Tetapi pada saat kita mengidolakan seseorang, lalu kita bertindak menjadi orang yang tidak baik, merugikan orang lain, terlalu eksklusif, lalu juga menjatuhkan dan menjelek-jelekkan kelompok lain, itu menjadi sebuah persoalan yang besar. Nah, di dalam perenungan kita pada pagi ini, inilah yang terjadi di dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Jemaat ini mengalami perpecahan, Bapak Ibu Saudara. Diakibatkan jemaat ini mengidolakan pemimpin jemaat dengan cara persis yang tadi saya sampaikan di awal. Karena terlalu mengidolakan pemimpin jemaat, sehingga di jemaat Korintus ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok Paulus, kelompok Apolos, dan juga kelompok Kefas atau Petrus. Jadi di jemaat Korintus ini terbagi 3. Dan masing-masing jemaat mengidolakan pemimpin-pemimpin ketiganya ini, Paulus, Apolos, dan Kefas. Kita bisa baca di ayat 22, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bukan persoalan pengelompokannya, tetapi ketika masing-masing kelompok ini tidak mau duduk bersama. Jadi kalau mereka sedang beribadah tidak mau bersama-sama. Mereka tidak mau berdiskusi bersama. Mereka tidak mau beribadah bersama-sama. Dan ini yang menjadi persoalan. Persoalan berikutnya adalah masing-masing kelompok ini betul-betul menonjolkan kelompoknya sendiri dan menjatuhkan kelompok yang lain. Ayat 4 dan ayat 5 kita bisa baca juga di situ. Karena kondisi ini, maka Paulus mencoba menyampaikan dan menuliskan surat kepada jemaat Korintus. Bagi Paulus bukan persoalan siapa dan kelompok mana, bukan soal yang menabur atau yang menyiram. Tetapi bagi Paulus adalah mana kelompok yang bisa memberikan pertumbuhan. Itu yang terpenting. Nah, itulah sebabnya ketika Paulus sedang ditolak atau tidak diberikan kesempatan untuk melayani oleh kelompok tertentu, Paulus dengan sangat berani berkata bahwa setiap pekerjaan apapun yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan Tuhan, yang mengujinya itu adalah Tuhan, bukan manusia. Persoalan mana yang benar, mana yang salah, itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kita baca di ayat 10 sampai 13, Bapak Ibu Saudara.
Nah, yang menjadi catatan penting juga bagi Paulus adalah kita bisa lihat di ayat 16 dan 17. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa bagi orang-orang yang sengaja melakukan provokasi perpecahan, pertikaian di dalam jemaat, itu akan dihukum oleh Tuhan. Karena bagi Paulus, orang-orang yang melakukan perpecahan itu berarti orang-orang yang tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Karena sudah jelas bahwa jemaat ini adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah bersemayam. Jadi kalau ada orang-orang yang mencoba memecah, menimbulkan perselisihan di dalam jemaat, maka dia akan dihukum oleh Tuhan. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini mau mengajak kita semua bahwa layanilah Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tidak perlu memegahkan diri, tidak perlu mencari nama besar. Pada saat kita melakukan sesuatu yang baik kepada Tuhan, kita tidak perlu menonjolkan diri kita lalu merendahkan orang lain. Kita memegahkan diri kita, lalu kita mencoba meniadakan orang lain. Kita tahu bersama, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap manusia yang memegahkan dirinya, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi perenungan kita bersama pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bagi Paulus, yang paling utama adalah bekerja dan melayani untuk Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak perlu hitung-hitungan. Tidak perlu cari nama besar untuk melayani Tuhan. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jadilah hamba untuk melayaninya. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita tahu ada sebuah ungkapan, just do the best and then God do the rest. Lakukan yang terbaik, yang lainnya Tuhan akan cukupkan. Nah, maka hari ini Bapak Ibu Saudara, di pagi ini, di saat kita boleh diberikan kesempatan merenungkan firman Tuhan, kita akan beraktivitas satu hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan kembali, kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Biarkan Tuhan masuk kembali di dalam hati, pikiran, sehingga itu akan berpengaruh di dalam sikap dan perbuatan kita. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu nyata di dalam kehidupan beriman kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, selamat berkarya, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap melakukan social distancing, dan kita melakukan aktivitas semua dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.